Oke, teman-teman. Nah, di sini selesai kita naikkan bodi ya. Ini Mitsubishi Kuda Diesel yang Diamond tahun 2005 atau 2004 nih teman-teman. Sini karena kita pakai velg Daytona yang offsetnya agak keluar sedikit, kita pakai ring velg dia ukuran 15 inch. Jadi pakai ban ukuran 205 70 R15 ya, 205 70 R15, sehingga ini ban agak keluar sedikit. Nanti kita pasang lagi body fendernya, kita pasang yang model keluar ya. Nah, di sini pengerjaan kita adalah karena kita pasang velg seperti ini, otomatis di sini kena saat belok. Jadi kita ini biar tinggi lagi kita body lift. Nah, kita body lift, kita ukurannya, jadi kita fungsinya body lift itu teman-teman tidak merubah suspensi, nah, dan tidak merubah keras dan lembutnya suspensi. Jadi makanya kita ambil langkah untuk body lift supaya tidak keras suspensi kalau kita naikkan suspensi ya, antara ataupun per. Nah, di sini kita standar, kita menggunakan body lift ini teman-teman. Sini video kameramen sini. Nah, di sini kita pakai body lift yang model besi yang panjangnya 5 cm ya, tinggi 5 cm. Tapi kita menggunakan bahan besi, teman-teman. Nah, di sini lagi kita lihat bisa terlihat di sini. Nah, ini ya. Kita menggunakan bahan besi body lift ganjel body ya. Ganjel body menggunakan besi supaya terlihat. Nah, yang sebelumnya cuma 2 jari. Kalau sebelumnya 2 jari, jadi ini sekitar, nah ini 5 jari ya, 5 jari. Jadi kalau sebelumnya kita ngukur awak seperti biasa aja, kita 2 atau 3 jari ya teman-teman. Jadi sekarang ini sudah 5 jari. Nah, di sini juga tingginya sudah 5 lebih ya, 7 jari gini teman-teman. Nah, pengerjaannya sebenarnya bukan hanya body lift, keperuntukan seperti radiator, join setir, dan handle tongkat transmisi, dudukan radiator. Di sini kita rombak semua teman-teman. Bukan hanya kita naikkan body lift, ya sekedar situ aja. Yang pertama yang perlu dirubah adalah pipa tangki. Pipa tangki ini harus kita rubah, kita naikkan lagi. Jadi kalau tadinya datar seperti ini dari tangki, karena pipa tangki ini terletak di chassis ya. Jadi kalau seperti ini naik ke bodi, otomatis kita rubah. Yang pertama pipa tangki 1, yang kedua handle tongkat transmisi ya. Handle tongkatnya ini juga kita rubah, kita perpanjang ya. Tapi bukan di atas teman-teman, tapi kita perpanjangnya di bawah. Supaya kalau kita ambil di atas, pasti bodinya ini kan besar kecil. Toh juga kita susah masukkan transmisi. Jadi lebih bagus kita ganjel perpanjangnya di bawah ya, di besi bawah. Oke, kita nggak bisa skill semuanya kita jelaskan karena kita butuh waktu cepat pengerjaan. Ini pengerjaannya teman-teman. Tapi ini kita kasih tahu apa saja yang kita rubah. Nah, seperti ini lagi. Kedua, ya. Dudukan radiator kita turunin dan kita pasang ganjel seperti ini, penahan ya, model pipa dan keluarnya model pen. Oke, lanjut join setir. Nah, di bawah itu, yuk, video ke bawah. Oke, ya, seperti ini. Nah, itu join setirnya kita rubah ya, kita perpanjang juga ya teman-teman. Oke, lanjut nanti pipa ini juga bisa selang idle up AC. Ini kita ganti juga karena kurang panjang ya. Terus radiator, dudukan radiator yang bawah juga kita rubah teman-teman, yang bawah dan yang atas juga kita rubah. Lanjut bracket bumper depan ini. Nah, bracket bumper depan ini juga kita naikkan lagi. Kita potong yang di pegangan depan, kita potong dan kita naikkan. Ya, banyak beberapa, kita nggak bisa jelaskan secara detail, tapi kita beritahu apa saja yang kita rubah. Jadi nggak segampang kita, udah ganjel bodi aja gampang, tidak teman-teman. Keperuntukannya itu untuk radiatornya juga, ya. Untuk radiatornya harus kita cek kipasnya dulu supaya ngisap radiatornya, dudukan radiator dan kipas itu sama ya, satu arah, tidak tinggi rendah. Dan yang lainnya kalau suspensi kita lihat seperti ini.
suspensi ini masih tetap ya. Suspensi tetap, ini masih seperti ini, dan yang punya juga datangnya seperti ini, tapi dia sudah pakai sekel yang panjang ya, atau ayunan per yang panjang, tidak aslinya juga. Jadi kita sayang kalau kita naikkan lagi per, pasti tinggi kali nih teman-teman. Shocknya harus kita ganti. Nah sebenarnya kalau kondisi seperti ini, biar suspensinya enak lagi, shocknya kita ganti besar. Yang pertama, pakai apa bang shocknya? Kalau mau lebih enak dan agak beban berat sedikit, karena ini ban agak besar ya. Kalau lebih enak dia pakai PS100 yang panjang. PS100 kalau diesel lah yang panjang, jangan yang pendek. Kalau standar juga nggak sampai ya, karena kalau kita mau naikkan lagi, kalau seperti ini harusnya kita pakai shock belakang PS100. Kalau yang depan tetap aslinya, harus asli. Kalau nggak asli, merek yang lain nggak tahan lama teman-teman, dan tidak, goncangannya tidak menahan ya, sebentar aja umurnya. Jadi harus kita gunakan yang asli. Nah untuk selanjutnya yang lainnya boleh kita video ya, kita lihat. Seperti ini. Nah ya, ini nanti kita akan rubah bumper depannya menggunakan bumper besi ya, yang custom punya, yang buatan ya. Kita rubah juga pelan-pelan ini teman-teman, kita rubah. Ini kondisi mobil sekarang seperti ini ya. Oke, jadi ini kalau mau pasang turbo dan intercooler sudah lapang ruangan di sini, jadi tidak terlampau rapat ke kap mesin, dan ini sudah agak lapang ya. Nanti kita bisa letak intercooler kalau kita mau pakai ya teman-teman. Jadi ini untuk pengerjaan kita untuk Mitsubishi Kuda Diesel Diamond yang upgrade body lift. Jadi oke, untuk saat ini seperti ini video kita. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jempolnya guys. Oke, ini bengkel kita, Geraha Servis Mobil. Sip, mantap.